Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Mu'minah dari Fisika 2019 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan indeks Miller dan bagaimana menentukan indeks Miller untuk struktur kubik dan HCP dengan mata kuliah Pendidikan Fisika Zat Padat. Nah, untuk itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan indeks Miller? Nah, bisa diketahui indeks Miller membentuk sistem notasi dan kristalografi untuk bidang kisi dan kisi kristal. Secara khusus, keluarga bidang kisi dari kisi Bravaghis ditentukan oleh 3 bilangan bulat H, K, dan indeks Miller. Dalam kristalografi, orientasi bidang ditentukan oleh apa yang disebut indeks Miller. Nah, yang pertama itu langkah-langkah untuk menentukan indeks Miller adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama itu tentukan intercept OA sama dengan A, OB sama dengan 3B, OC sama dengan C. Nah, bisa kita lihat pada gambar 1.12 menentukan indeks Miller. Bisa diketahui berbentuk X, Y, dan Z. Untuk yang kedua itu buang A dan B menjadi berbanding 1:3:2. Balikannya 1/1, 1/3, dan 1/2. Kalikan dengan KPT 623, sederhanakan bila perlu. Indeks Miller bidang ABC adalah HKL sama dengan 623. Untuk selanjutnya itu menentukan indeks Miller dengan struktur kubik dan HCP. Nah, dari prosedur tersebut sudah jelas bahwa dua bidang sejajar memiliki HKL yang sama, atau sebaliknya, seperangkat bilangan HKL tidak berarti satu bidang tertentu, melainkan semua A bidang yang sejajar dengannya. Bila bidang sejajar semua sumbu C, maka 1 sama dengan 0. Nah, sehingga HKL atau lebih tepat 110 adalah bilangan yang sejajar sumbu B dan C, maka hanya memotong sumbu A. Bilangan H00 adalah sejajar bidang 100. Namun telah dicapai sepemahaman bahwa bidang H00 memotong sumbu A di titik 1/H00, sedangkan bidang 100 memotongnya di titik 100. Sebaliknya, bidang berindeks H atau HKL memiliki intercept H/A sama dengan OA, K/B sama dengan OB, L/C sama dengan OC. Nah, bisa kita lihat dari prosedur ini, dari prosedur menentukan indeks Miller dengan struktur kubik, itu bisa dilihat kalau H itu adalah 100, bidang 100, kalau C itu 110, dan kalau K itu adalah H00. Nah, jadi struktur ini memiliki sumbu tertentu atau bisa disebut dengan sumbu HKL dengan intercept OA, OB, dan OC. Nah, contoh beberapa bidang indeks Miller ini menentukan titik berpotongan atau intercept antara bidang indeks Miller dengan sumbu koordinat Kartesian, menentukan reciprocal intercept yang merupakan kebalikan dari intercept tersebut.
Nah, betul sekali. Ini adalah bidang persegi di mana memotong atau intersect itu perpotongan dari sumbu HKL atau OA, OC dan OB. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu yang A itu memotong sumbu yang di atas, dan yang B itu sumbu yang di samping bisa dikatakan samping kanan. Yang ke C itu sumbu memotong yang di arah belakang, dan yang D ini bisa kita lihat sumbunya memotong antara sumbu X dan Y. Bisa kita bedakan yang mana perpotongan ini atau intersect ini sangatlah banyak perpotongan atau intersect tersebut. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you. Jangan lupa subscribe, add, dan follow IG. Semoga bermanfaat.